Bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Yunani Perjanjian Baru. Kita akan melanjutkan penerjemahan dari Injil Yohanes, dan kita masih di pasal yang pertama dan ayat yang ke-28. Inilah yang akan kita terjemahkan, dan inilah ayatnya, sangat sederhana, dan mudah-mudahan Anda juga bisa mengikutinya. Dan tentu kita harus membacanya dulu seperti biasa ya, membacanya menurut pembacaan Erasmus, dan kemudian nanti baru kita analisa dan kita terjemahkan. Baik, kita baca bersama-sama. Tautai en betabara egeneto perantu Yordanu hupo en Yohanes baptizon. Mari kita lihat dulu kata kerja yang ada di dalam ayat ini. Yang pertama tentu Anda sudah mengenalinya sekarang, egeneto, sangat mudah. Dan yang kedua, en, dan yang ketiga adalah baptizon. Nah, sekarang kita lihat dulu akan passing atau konjugasi daripada kata kerja yang sudah kita garis bawahi. Yang pertama adalah egeneto. Kata ini sudah sering kita lihat. Dia dari middle deponent, second aorist, ginomai. Dia bisa artinya become, atau dia juga berfungsi sebagai to be. Nah, yang kedua adalah en. Dia adalah imperfect indicative, third singular dari kata emi. Artinya he was, atau dia adalah. Kemudian baptizon, dia adalah participle, present active participle nominative masculine singular dari baptizo, artinya baptizing atau membaptis. Nah, hal lain yang perlu kita amati di sini adalah tentu kita perlu mengetahui manakah yang merupakan subjeknya. Ini adalah subjek di sini. Kemudian ada kata yang lain, hopu. Hopu artinya itu adalah where, di mana. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah ada di sini en batabara, en plus dative, itu yang sudah kita ketahui. Dan yang terakhir tentu ada di sini perantu Yordanu. Ini adalah satu hal yang perlu kita mengerti. Ini artinya near atau dekat sungai Yordan. Nah, satu hal yang perlu pahami dari ayat ini, seperti yang sudah saya katakan ketika kita membahas ayat yang ke-27, saya sudah menyampaikan teks yang saya pakai adalah TR, Textus Receptus, dan di sana ada perbedaan antara teks daripada UBS, United Bible Society, di mana di dalam ayat 28 ini, di sini ada ditulis betabara, tapi kalau di Greek New Testament United Bible Society, mereka memakai Bethany. Jadi ada dua perbedaan tempat yang disebutkan di sana. Di sini ada betabara, kalau di UBS disampaikan itu adalah Bethany. Tapi itu tidak jadi masalah. Apakah itu Bethany atau betabara, tidak jadi permasalahan bagi kita untuk saat ini. Tergantung Anda bagaimana ingin menafsirkannya nantinya. Itu adalah keputusan Anda di dalam memberikan suatu tafsiran dan keyakinan Anda di dalam memberikan suatu kesimpulan. Tapi dalam teks, mau Anda terjemahkan dia Bethany, itu sesuai dengan teks Anda sendiri. Dan saya memakai betabara di sini karena sesuai dengan teks yang saya pakai. Nah, sekarang satu hal lagi yang perlu kita perhatikan adalah en, imperfect to be ini, dengan baptizon, dia adalah participle, dan di sini adalah periprestik, di mana ini akan diterjemahkan bersama-sama, sejalan bersama-sama antara participle dan juga imperfect emi ini. Nah, mari kita terjemahkan sekarang, karena kalimatnya sangat sederhana, dengan mudah kita bisa terjemahkan. Nah, ini adalah terjemahan yang saya berikan. These things were at Betabara, near Jordan, where John was baptizing. Nah, dalam bahasa Indonesia, saya terjemahkan seperti ini. Hal-hal ini terjadi karena these things bentuknya jamak. Hal-hal ini ada, hal-hal ini terjadi di Betabara, dekat sungai Yordan, di mana Yohanes sedang membaptis. Nah, ini adalah terjemahan yang saya berikan, sangat sederhana, dan saya memberikannya terjemahan yang lebih harfiah agar kita bisa melihat korelasi daripada satu kata atau suatu tata bahasa dengan terjemahan yang kita miliki. Mudah-mudahan terjemahan ini bermanfaat, dan jika Anda ingin melihat terjemahan yang berikutnya, silakan lihat untuk pelajaran yang berikutnya. Mudah-mudahan terjemahan ini bermanfaat, dan jika Tuhan berkenan, kita akan bertemu kembali untuk membahas pelajaran tentang Yohanes 1 ayat yang ke-29. Sampai ketemu kembali, Tuhan Yesus memberkati.